Halo sahabat Malala, apa kabar? Semoga sahabat dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan terus bersemangat dimanapun sahabat berada. Kembali lagi dengan kita tim Palala Fun yang akan berusaha untuk hadir membantu menemani sahabat-sahabat semuanya untuk menentukan karir di masa yang akan datang. Oh iya sahabat, kali ini Palala Fun memiliki konten terbaru yakni Palala Talk. Palala Talk ini akan membahas kajian-kajian isu yang menarik dengan bincang-bincang santai atau obrolan-obrolan santai dengan menghadirkan narasumber yang memang ahli atau berkompeten di bidangnya. Nah, kali ini kita akan membahas suatu kajian yang mungkin sahabat-sahabat alami di rumah ya, yakni dilema sekolah online versus sekolah offline. Kali ini kita akan ditemani oleh sahabat kita yang saat ini duduk di bangku kelas 2 SMA, yakni bernama Belva Aulia Putri Ayu Rehardini. Belva ini sekarang bersekolah di SMA Negeri 1 Surakarta. Wah, Belva ini memiliki banyak pengalaman organisasi. Salah satunya Belva termasuk dalam Forum Anak Nasional, Forum Anak Jawa Tengah, dan juga Forum Anak Surakarta. Jadi mudah-mudahan suara Belva ini cukup mewakili suara dari sahabat-sahabat Malala yang ada di rumah mengenai kedilemaan sekolah online versus sekolah offline. Halo, Halo, Assalamualaikum Belva. waalaikumsalam Kak. Oke. Gimana kabarnya Belva? Alhamdulillah baik. Kakak gimana? Alhamdulillah baik juga. Kita mulai aja ya. Yang pertama, kita mau tahu nih gimana perasaan Belva belajar tanpa tatap muka langsung atau kayak belajar daring kayak gitu. Sebenarnya kalau aku sendiri cukup senang sih Kak, karena sebelum pandemi kan sekolahnya full banget, pulangnya sore, terus juga aku ada kegiatan di luar sekolah, ikut organisasi forum anak, jadinya dalam waktu sebelum pandemi itu kegiatannya padat banget dan kurang istirahat, terus juga tugasnya banyak, ulangannya numpuk gitu. Tapi setelah pandemi uh, ada waktu untuk memperbaiki kualitas kesehatan mental aku, memperbaiki jam tidur aku, memperbaiki pola makan, terus juga lebih sering olahraga, terus bisa mencoba hal-hal baru yang belum sempat dilakuin sebelum pandemi. Jadi ada hal baik yang bisa aku temuin selama pandemi ini. Cuma emang sedih karena nggak bisa tetap muka langsung sama teman-teman, nggak bisa interaksi langsung sama guru, nggak langsung paham kalau misalnya dijelaskan sama materi. Karena kalau aku sendiri, aku bukan tipe siswa yang sekali baca langsung paham gitu. Jadi aku lebih nyaman kalau di jelasin langsung sama guru gitu. Itu sih kalau dari aku. Oh, oke. Berarti secara gak langsung itu sedikit terkait permasalahan-permasalahan yang Belva alami saat menjalani proses belajar online seperti itu ya? Iya. Nah di sini kita mau lebih tahu nih, pengen tahu lebih banyak gitu. Kira-kira permasalahannya tuh apalagi sih yang sekiranya tuh benar-benar sering kamu rasain saat proses belajar secara online, selain mungkin tadi yang nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa masuk pelajaran walau kalau misalnya dijelaskannya secara online seperti itu. Ada lagi nggak kira-kira? Soal manage waktu sih. Jadi kan kalau sebelum pandemi kita berangkat sekolah, pulang, itu kan udah tertata banget jam 7, pulang jam 3, masih ada ekskul nanti sampai jam 5. Nah kalau selama pandemi ini, selama sekolah online kan fleksibel kan. Sebenarnya nggak fleksibel sih, kita maksudnya tetap absennya jam 7, terus selesainya 11.50 kalau di sekolahku. Jadi ada waktu banyak untuk mengerjakan tugas, tapi pelajaran sama gurunya dari jam 7 sampai 11.50. Nah itu nggak setiap hari moodku baik Kak. Jadi kan kalau kita berangkat ke sekolah kan moodnya baik atau moodnya jelek tetap berangkat kan. Nah kalau di rumah itu kan kalau misalnya moodnya jelek juga lebih banyak tiduran, lebih banyak makan atau lebih banyak main HP-nya. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang nggak selalu baik untuk kerjain tugas, nggak
nggak selalu baik untuk memahami materi, lihat video, baca materi dari guru gitu. Oh iya. Itu sih kalau dari aku. Terus juga kalau aku alhamdulillah masalah jaringan gitu nggak terlalu bermasalah. Cuma emang ada banyak teman di sekolah aku dan bahkan di luar selain sekolah aku juga banyak banget kendala jaringannya. Dari gurunya juga nggak selalu baik jaringannya. Jadi ada guru yang emang dalam proses pembelajaran nggak selalu lancar gitu. Jadi mungkin karena jaringan dari siswa sama guru ada yang kurang baik, jadinya proses belajar mengajarnya nggak selancar sebelum pandemi gitu. Itu sih Kak, kalau permasalahan selain yang tadi aku sebutin. Oh, ternyata banyak juga ya, cukup beberapa masalah yang terjadi saat proses belajar online berlangsung kayak gitu ya. Iya. Nah, kalau pandemi segera berakhir, kira-kira apa yang Belva rindukan dari belajar online yang sekarang? Kalau misalnya pandemi udah berakhir, otomatis belajar offline dong. Kira-kira ada nggak yang dirinduin dari belajar online kayak sekarang? Tapi kan kita nggak tahu kan Kak, besok 2021 dibuka tatap mukanya itu ada shift pembagian jamnya kan kita belum tahu pastinya. Tapi yang bakal dirindukan sama aku kalau udah offline itu jelas waktu sama keluarga. Jadi salah satu hal baik yang aku dapetin selama pandemi ini, waktu sama keluarga itu lebih banyak daripada sebelum pandemi. Karena sebelum pandemi jadwal aku padat, lebih sering di luar dan jarang di rumah, jadinya sama pandemi ini lebih sering ngobrol sama keluarga, sama ayah, sama ibu, sama kakak. Dan nanti yang ketika aku rindukan waktu udah offline itu jelas waktu di rumah, waktu sama keluarga, dan aku akan merelakan waktu-waktu di mana aku bisa mengerjakan apa yang ingin aku lakukan langsung waktu itu juga gitu. Jadi misalkan aku pengen baca buku nih sekarang gitu kan. Kalau misalnya ini sekolah kalau misalnya ini aku sekolah offline, pasti ini aku masih di sekolah gitu. Tapi kalau ini online kan aku bisa langsung baca buku, atau misalkan aku mau makan terus kan aku tinggal ambil aja makan gitu. Jadi waktu-waktu fleksibel nanti ketika udah sekolah tatap muka nggak bakal bisa aku dapetin lagi gitu. Terus juga jam tidur, terus aku bakal ngetata ulang lagi cara membagi waktu gitu-gitu sih Kak. Ternyata banyak juga ya hal-hal yang kira-kira bakal dirindukan gitu dari suasana belajar online. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, apa sih yang kira-kiranya membuat Belva itu kuat untuk terus belajar dan sekolah di saat kondisi yang seperti ini? Kalau aku sendiri yang bikin kuat jelas diriku sendiri sih, motivasi buat belajar. Karena menurut aku belajar itu bukan lagi keharusan, tapi belajar itu kebutuhan. Dan kalau misalnya kebutuhan, kita bisa belajar di mana aja dan bisa kapan aja, meskipun nggak di sekolah. Belajar di rumah itu hal yang sangat kita butuhkan, nggak cuma untuk waktu sekarang tapi ke depannya. Kan habis meskipun ini kita sekolah online di rumah, tetap nanti kalau mau cari PTN, mau cari kuliahan kan tetap ada tes yang materinya kita cicil dari sekarang, kita pahami dari sekarang. Terus yang kedua ada support system dari keluarga, terus cari lingkungan teman-teman yang positif dari sekolah atau dari luar sekolah juga bisa. Terus saling nguatin satu sama lain, terus punya teman cerita, entah itu sahabat atau keluarga, kakak gitu. Jadi meskipun dari diri sendiri motivasinya udah kuat, tapi kan ada hari atau waktu di mana kita bakal ngerasa down, mental kita terganggu. Nah itu kita butuh support system dari orang-orang yang emang bisa bikin kita jadi lebih kuat, jadi kita jadi lebih baik gitu. Bisa dari ayah, ibu, kakak, sahabat, saudara, teman-teman di luar. Berarti yang membuat kuat itu selain motivasi, tekad dalam diri, juga adanya support system dari lingkungan-lingkungan sekitar ya? Iya, dan kalau aku ngerasa gara-gara sekolah online, banyak di rumah, banyak ngabisin interaksinya lewat sosial media, aku jadi lebih menemukan orang-orang yang benar-benar berarti buat hidup aku. Jadi karena
cuma sebatas di sosial media, benar-benar kelihatan, oh ternyata mereka-mereka ini yang benar-benar ada buat aku, mereka ini yang benar-benar bisa bikin aku jadi lebih baik. Meskipun nggak ketemu secara langsung, tapi kehadiran mereka, interaksi sama mereka, komunikasi, meskipun lewat sosial media itu benar-benar bisa bikin aku tetap bertumbuh, pemikiran aku jadi tetap makin luas, tetap bisa growing meskipun nggak ketemu secara langsung gitu. Jadi apa ya, pandemi ini juga jadi wadah untuk menyeleksi orang-orang yang baik, yang kasih dampak baik buat hidup aku, dan mana yang toxic, mana yang nggak kasih dampak baik gitu. Wah, ternyata lumayan seru juga nih. Nah, Iya. sekarang aku mau tahu juga nih, kira-kira tadi kan kita ngebahas tentang sekolah online sama Belva kayak gitu kan ya. Kemudian gimana sih pandangan Belva nih mengenai pemberlakuan sekolah offline? Katanya tahun depan jika pandemi berakhir itu akan diberlakukan kembali nih pembelajaran secara offline. Gimana pandangan Belva? Kalau menurut aku, sejujurnya aku belum siap sih Kak. Belum siapnya itu dari keadaannya, karena kemarin aku baca berita masih banyak banget teman-teman yang udah melakukan simulasi sekolah tatap muka, tapi banyak guru dan siswa yang jadi positif COVID. Meskipun meskipun udah menerapkan protokol kesehatan, tetap banyak korban dari simulasi sekolah tatap muka. Jadi dari aku, meskipun nantinya penerapannya udah ketat, fasilitasnya udah lengkap, aku masih takut karena kan kita nggak tahu mereka habis kontak sama siapa. Bisa jadi di keluarga ada yang habis kontak sama orang yang positif. Terus juga ada banyak kan teman-temanku dan aku sendiri juga anak tenaga medis. Jadi meskipun udah siap dari semua prasarana, semua fasilitas, semua sistem, tapi masih ada rasa takut untuk masuk sekolah. Sebenarnya kangen dan pengen juga gitu tatap muka. Cuma kalau dilihat situasinya sekarang juga kasus positifnya makin meningkat, aku masih belum yakin dan masih parno kalau misalnya mau masuk sekolah. Gitu. Dan kalaupun pakai shift, pakai giliran gitu, kayaknya juga menurut aku belum terlalu efektif sih. Jadi kan kalau misalnya masuk sekolah cuma untuk beberapa atau misalkan pol-polan maksimal 3 pelajaran, itu juga bakal capek ngos-ngosan sehari dipadetin gitu. Jadi menurut aku buat meminimalisir resiko, biar nggak banyak lagi korban-korban yang positif, mending mungkin bisa diadakan untuk online lagi sih. Oh iya, meskipun tadi katanya juga kan ini tuh nggak diwajibkan kayak gitu kan ya, cuman ada instansi-instansi atau sekolah-sekolah yang memang telah memenuhi syarat bisa melakukan pembelajaran secara offline. Namun tetap saja ya, kita karena kekhawatiran diri kita sendiri, kita juga merasa, Belva sendiri merasa masih agak khawatir seperti itu ya. Iya, benar-benar. Oke, baik. Nah, ini masih seputar sekolah offline nih. Gak apa-apa ya, aku masih tanya seputar sekolah offline nanti ya. Kira-kira kita kan selalu berdoa nih, semoga pandemi segera berakhir, seperti itu kan ya. Dan itu juga apa yang kita inginkan semuanya, semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa beraktivitas secara normal. Nah, kira-kira apa sih yang sudah Belva siapkan untuk menjalani sekolah offline? Kalau misalnya tiba-tiba pandeminya akan segera berakhir, kemudian Belva akan menjalani sekolah offline, kira-kira apa yang sudah kamu siapkan? Yang udah aku siapkan jelas yang pertama mental sih Kak. Mental. Siap. Karena sebelum pandemi, terus tiba-tiba pandemi, dan sampai sekarang udah mau setahun COVID ada di Indonesia, itu jelas yang pertama dari diri aku sendiri di dalam tuh bimbang, bingung harus ngapain gitu kan. Dan sekarang udah lebih siap untuk masuk sekolah, untuk interaksi sama orang banyak gitu. Jadi yang pertama mental aku udah, insya Allah udah lebih siap kalau misalnya nanti mau masuk ke sekolah. Terus juga lebih sehat daripada sebelum pandemi. Terus habis itu soal materi pelajaran, meskipun kemarin online, aku
alhamdulillah masih bisa ngikutin pelajarannya, masih paham sama materi sekolah, jadi nanti masuk juga nggak ngerasa bakal yang ketinggalan banget gitu. Iya. Tapi emang mungkin nggak semaksimal sebelum pandemi, tapi yang pasti udah ada basic kalau misalnya mau memahami materi sekolah ketika nanti sekolah offline. Terus dari segi kesiapan Iya. kesiapan diri kayak selalu bawa hand sanitizer, selalu pakai masker, selalu sadar kalau misalnya protokol kesehatan itu harus banget dilakukan gitu. Kalau misalnya ada orang yang nggak pakai masker ya diingetin. Intinya apa ya, udah mulai selalu aware sama protokol kesehatan buat selalu menerapkan, karena lingkungan aku itu banyak orang-orang yang terjun di dunia medis, jadinya tingkat awareness aku sama orang-orang mungkin agak berbeda gitu. Jadi selalu selalu sadar diri kalau kita tuh sebenarnya lagi dalam situasi yang sangat riskan. Betul. Tadi juga Belva bilang ya katanya kalau misalnya nanti ada bawa hand sanitizer, masker kayak gitu ya. Jadi otomatis jadi pribadi yang lebih care. Bukan berarti buat diri sendiri tapi juga untuk orang di Buat sekitar. orang Seperti lain. itu ya. Iya. Wah, mantap sekali Belva. Selanjutnya, kita mau tahu nih harapan Belva ke depannya untuk pendidikan dan semangat mengejar mimpi di masa-masa sekarang. Kalau menurut aku yang pasti itu komunikasi dari guru sama siswa sih Kak. Soalnya meskipun kita ini selalu berinteraksi dengan sosial media karena keharusan juga sekolah online, jadi kan nggak bisa nih ketemu langsung. Dah yang harus diperbaiki pertama itu tentunya komunikasi antara guru sama siswa. Jadi karena permasalahan banyak guru yang siswanya banyak yang nggak mengumpulkan tugas, itu mungkin bisa diperbaiki dulu komunikasinya. Terus habis itu nantinya bisa pendidikan di Indonesia bisa mementingkan psikologi anaknya juga. Jadi karena sekolah online itu banyak tugas, meskipun anak-anaknya kurang paham sama materi, itu mungkin bisa diimbangi antara mental sama teori gitu. Jadi nggak yang membebani siswa, tapi siswanya juga tetap bisa ngikutin materi sekolah. Terus bisa mementingkan non-akademiknya siswa juga. Jadi nilai itu emang penting, cuma kejujuran, karakter itu lebih penting dan lebih dibutuhkan di masa depan. Karena kalau misalnya Indonesia punya generasi muda yang nggak berkarakter meskipun pintar, itu bakal sia-sia, bakal banyak ruginya untuk bangsa ke depannya juga gitu Kak. Wah, keren sekali Belva. Nah, tapi meskipun kondisinya seperti ini, semangat mengejar mimpi harus tetap ada dong ya? Iya. Oh iya, tetap karena masa pandemi dan sekolah online itu juga dianggap siswa jadi ajang untuk males-malesan, untuk nggak makin rajin belajar. Itu sebenarnya hal yang sangat disayangkan banget, karena justru sekolah online itu bisa bikin kita punya banyak waktu untuk memperdalam passion, untuk mengeksplorasi bakat, untuk mengejar materi-materi sekolah. Karena sekarang kan banyak banget kan platform di internet yang bisa bikin kita mendalami ilmu-ilmu itu, meskipun itu non akademik, itu akademik, itu bisa banget kita manfaatkan daripada waktu kita cuma terbuang sia-sia untuk tidur, untuk buka sosmed, untuk scrolling TikTok, Instagram. Jadi menurut aku meskipun ini masa pandemi, kita tetap butuh untuk nge-set goals kita apa, nge-set rencana-rencana kita ke depan apa, meskipun itu nantinya bisa dilakukan atau enggak, yang pasti kita punya patokan, oh ini yang bisa kita lakukan ke depannya. Jadi hidup kita tetap bisa bisa teratur, nggak berantakan, dan tetap terencana ke depannya gitu sih.
Oh, siap, siap. Wah, Belva seru banget. Nah, sekarang aku pengen tahu nih, ada nggak sih, apa ya, kata-kata pamungkas Belva untuk teman-teman di luar sana yang mungkin merasa kurang, apa ya, kurang nyaman dengan kondisi pembelajaran online, atau kita sama-sama lagi berada di fase pandemi, mungkin ada nggak kata-kata Belva untuk teman-teman di luar sana? Sebagai penguatan. Kalau dari aku sendiri balik lagi sih Kak ke apa yang aku omongin dari awal. Mm-mm. Belajar itu bukan lagi kewajiban, bukan lagi keharusan, tapi belajar itu kebutuhan. Dan itu manfaatnya untuk diri kita sendiri ke depannya. Kalau misalnya nggak ada ilmu yang masuk ke kita, kita mau punya pegangan apa untuk masa depan kita. Iya, betul. Dan sekarang itu semua orang, entah itu orang-orang di pemerintahan, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang sekolah, itu semuanya lagi ada di masa sulit. Yang sulit itu bukan cuma kita sendiri, jadi jangan egois, ayo kita sama-sama tetap menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, saling bantu, saling membahu meskipun kita tidak berpegangan tangan, kita tidak bertemu, tapi kita bisa saling bantu untuk mempercepat supaya pandemi ini segera berakhir. Jadi jangan egois, saling membantu, terus jangan lengah, jangan berpikir kalau kita ini sendirian, kalau misalnya kita butuh teman untuk cerita, ayo kita cerita sama sahabat kita, sama orang tua, sama keluarga. Jangan dianggap ini menjadi beban untuk diri kita sendiri, dan belajar itu bisa di mana aja dan kapan aja, dengan siapa aja, Betul. dengan guru, dengan teman kita, dengan internet, semua itu bisa dijadikan media untuk belajar. Bahkan dengan diri kita sendiri pun kita bisa belajar ketika kita melihat suatu permasalahan, dan bahkan di titik sekarang pun kita lagi belajar untuk bisa tetap bertahan meskipun kita ada di situasi yang sulit, yang rumit banget untuk dipecahkan solusinya. Gitu, Kak. Wah, makasih banyak Belva. Sangat kami Iya. sayang. Semoga apa yang Belva ucapkan itu bisa memotivasi teman-teman untuk tetap terus semangat, berpikiran positif, dan juga Iya. apa ya, terus mau mengejar mimpi-mimpinya itu ya intinya ya. Jadi jangan patah Iya, semangat kayak gitu benar-benar. ya. Benar banget sih, kita harus berpikiran positif dan melihat hal-hal baik dari yang sekarang terjadi. Meskipun kita mikirnya kayak negatif terus soal pandemi ini, padahal Iya. sebenarnya banyak banget hal baik yang bisa kita petik. Agar kita bisa maju ke depan, jadi makanya kita terus berpikiran positif juga gitu ya. Keren banget Belva. Makasih banyak ya waktunya. Iya, makasih Semoga kembali bisa Kak. bermanfaat. Amin. Sehat-sehat ya Belva ya. Iya Kakak, sehat-sehat juga, sehat selalu untuk keluarga. Amin. Makasih Belva. Mungkin Iya. diskusi kita sekarang cukup sampai di sini. Nanti mungkin ada hal-hal menarik lagi bisa kita diskusikan bareng lagi ya. Benar-benar, iya. Oke. Oke, Assalamualaikum Terima kasih Belva. ya Kak, Ya. Waalaikumsalam.